Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ini adalah merupakan silsilah kedua, pelajaran kedua daripada kitab Al-Ijma' yang ditulis Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mundhir An-Naisaburi rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 380 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita baca sebelumnya, di mana di sini dikatakan wa qad ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli ilmi, dan telah sepakat semua yang kami hafal daripadanya min ahli ilmi, daripada ahli ilmu. Yakni maksudnya sepengetahuan kami bahwasanya semua ahli ilmu sepakat ala anna la wudu'a ala rajuli idza qabbala ummahu, bahwasanya tidak wajib berwudu atau tidak batal wudu bagi orang laki-laki yang mencium ibunya, au ibnatahu atau putrinya, au ukhtahu atau saudarinya, ikraman lahunna wa birran, sebagai tujuan untuk menghormati, memuliakan mereka dan melakukan amal baik kepada mereka. An qudumin min safarin, baik itu karena datang dari perjalanan, yakni menyambut mereka kemudian kita menciumnya, au massa ba'da badaniha, atau menyentuh sebagian badannya, inda munawalati syai'in inna walaha, apabila dia memberikan sesuatu atau mengelurkan sesuatu untuk diberikan kepada kita kemudian kita menyentuhnya, maka ijma' ulama bahwa itu tidaklah membatalkan wudu. Yakni tidak batal wudu karena menyentuh ibu, menyentuh putri kita. Adapun dalil yang mereka jadikan itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Cuman kalau saya lihat hadis ini kurang pas dijadikan sebagai dalil, di mana hadis itu dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati, adalah sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri-istrinya kemudian ia keluar untuk menunaikan salat. Walam yatawadda, dan ia pun tidak berwudu. Yakni dari hadis ini ulama mengatakan bahwasanya tidak batal menyentuh perempuan, termasuk perempuan di sini adalah orang tua. Namun ini sebenarnya adalah ikhtilaf antara ulama. Kalau menyentuh istri itu sebenarnya ikhtilaf di antara ulama. Adapun menyentuh ibu itu ataupun menyentuh putri kita itu sebenarnya pengetahuan saya juga ikhtilaf di antara ulama. Di mana Ibnu Hazm itu memutlakkan, walaupun ibu kandung sendiri katanya kalau sengaja disentuh itu batal. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini terdapat ijma', ini masih bisa dikaji kembali gitu. Tetapi ala kulli hal beliau mengatakan man nahfazu anhu, yang kami hafal, yakni yang kami ketahui. Ini bisa saja beliau itu tidak menemukan ada ulama yang menyelisihi ini. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan wa ajma'u ala anna ad-dhahika fi sholati yanqudus sholata, dan ulama sepakat bahwasanya tertawa di dalam salat adalah membatalkan salat. Yakni ini disepakati ulama kalau ketawa dalam salat adalah membatalkan salat.
Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Dalam hadis dikatakan, yakni Muawiyah bin al-Hakam mengatakan, bainama kuntu usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh atasa rajulun minal qaumi, tiba-tiba ada seorang laki-laki, dia itu atasa, batuk. Faqultu lahu yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Fanazaru ilayya faqultu, lalu mereka melihat kepadaku, yakni karena aku mengatakan yarhamukallah ketika dalam salat, lalu yakni orang-orang yang berada di sekitarku pun menoleh kepadaku. Faqultu ma lakum tanzuruna ilayya, saya katakan, apa yang menyebabkan kalian melihatku? Qala faja'alu yatribuna afkhadahum biaidihim yusammitunani lakinni sakat, yakni mereka pun memukul paha mereka dengan tangan mereka, yakni dengan tujuan supaya aku diam. Yakni mereka itu memukul paha mereka sebagai isyarat supaya aku diam, jangan berbicara ketika salat. Qala, kemudian beliau melanjutkan, falamma qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunaikan salatnya, kemudian beliau mengatakan, ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman, yakni Rasulullah menegurnya dengan teguran yang baik. Oleh karena itu dia mengomentari, aku tidak pernah melihat seorang guru baik sebelumnya ataupun sesudahnya yang lebih bagus pengajarannya, yakni lebih bagus cara mengajarinya. Ketika melihat orang salah, Rasulullah SAW memperbaikinya dengan cara yang lebih bagus. Wallahi ma kaharani wala sabbani wala darabani, yakni Rasulullah SAW tidak mencelaku katanya, dan dia tidak memukulku. Ini adalah baik, yakni ini jadi pelajaran apabila kita ingin menegur kesalahan orang lain, itu harus dengan cara yang baik. Yakni intinya berarti hadis ini adalah menunjukkan bahwasanya berbicara dalam salat itu tidak boleh, apalagi tertawa. Tertawa itu justru lebih parah, karena tertawa itu ada unsur bermain-main dalam salat. Berbicara aja tidak boleh, apalagi tertawa. Kemudian di sini dikatakan, inna hadhihi salata la yasluh fiha min kalamin nasi syai', sesungguhnya salat ini, apabila Anda sudah salat, maka tidak bisa lagi dimasukkan di situ kata-kata manusia. Ini enggak boleh berbicara. Kalau berbicara itu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, hanya boleh membaca ayat-ayat Allah taala. Innama hiya takbiru wa dzikru wa qiraatul Qur'an, kata Rasulullah. Sesungguhnya salat itu adalah takbir, zikir, membaca Al-Qur'an. Itu dia. Adapun berbicara ataupun tertawa dalam salat, maka itu tidak boleh. Inilah yang diisyarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, wa ajma'a ahlul ilmi ala anna khurujal labani min sadayil mar'ati la yanqudul wudu. Ulama sepakat bahwasanya susu atau ASI yang keluar dari payudara perempuan, la yanqudul wudu'a, tidaklah membatalkan wudu. Wa kadzalika al-buzaqu wal mukhatu, begitu juga tidak membatalkan wudu apabila keluar ludah atau ingus. Waddam'ul ladzi yasilu minal ain, dan tidak batal juga air mata yang keluar dari mata.
wal araqul ladzi yakhruju min sairil jasadi, tidak batal juga keringat yang keluar dari seluruh tubuh. Wal jusha'u al mutaghayyirul ladzi yakhruju minal fam, begitu juga napas, hawa yang keluar dari mulut seseorang. Wan nafasul khariju minal anf, begitu juga napas yang keluar dari hidung. Waddudu as-sakitu minal qarh, tidak batal juga ulat yang jatuh dari al-qarh, yakni nanah, membusuk. Ketika membusuk, misalkan kaki kita disebabkan ada masalah di kaki kita, maka itu juga tidak membatalkan apabila seandainya keluar ulat. Kullu hadza la yanqudu taharatan wa la yujibu wudu'an. Semua ini tidak membatalkan taharah dan tidak menyebabkan seseorang wajib berwudu lagi. Ini berdalilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca hadisnya, pertama kita katakan kenapa ini tidak membatalkan? Karena sesuatu yang membatalkan itu adalah perkara syariat. Kalau namanya perkara syariat, berarti harus ada syariat yang mengatakan batal. Apabila tidak ada syariat yang mengatakan batal, berarti itu tidak membatalkan. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, fa inna ahadakum idza qama yusalli, maka sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia berdiri untuk melakukan salat, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibla wajhihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelah hadapannya. yakni wallahu alam, tetapi ini jangan kita pahami seperti Allah Ta'ala itu berada di depan kita. Fala yabsuqanna qibla wajhihi, maka janganlah dia meludah sebelah depannya, yakni jangan dia meludah ke depan. Wala an yaminihi, dan tidak boleh juga dia meludah ke sebelah kanannya. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra, tapi hendaklah dia meludah, yakni ketika terpaksa keluar ludah, yakni kadang-kadang bisa harus keluar ludah kita, terpaksa kita harus meludah dalam sholat. Dia itu tidak boleh meludah ke depan dan tidak boleh meludah ke samping kanannya, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya, di bawah kaki kirinya. Itu dia, di bawah kaki kiri. Fa in ajilat bihi badiratun falyaqul bisawbihi hakadha, yakni apabila tidak bisa lagi dikalahkan, maksudnya terlanjur ada yang keluar, baik itu ingus ataupun ludah, maka hendaklah dia mengambil pakaiannya, yakni dia mengambil penutup dengan pakaiannya, kemudian diludahkan ke pakaiannya gitu. Dan ini sebenarnya yang lebih baik daripada dia, apalagi zaman sekarang di mana masjid itu sudah keramik, tidak tanah lagi sebagaimana di zaman Nabi. Karena itu seharusnya kalau sudah terpaksa meludah atau ingus, yakni tidak apa-apa, dia ludahkan atau dia lap ingusnya dengan kain ataupun tisu. Tetapi tentu ini saja apabila yakni tidak bisa dicegah lagi. Kalau masih bisa dicegah, seharusnya jangan. Itu dia. Yakni dari sini, dari hadis ini berarti bisa diambil kesimpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan seseorang untuk meludah sesuai dengan yang dia ajarkan. Itu artinya berarti keluar ludah itu tidak membatalkan wudu. Karena seandainya membatalkan wudu, mestilah Rasulullah SAW menyuruh seseorang itu untuk menghentikan sholatnya apabila dia meludah. Tapi Nabi tidak menghentikan, itu artinya sholatnya masih sah. Itu dia. Kemudian selanjutnya,
Wa ajma'a kullu man ahfazu anhu wa laqituhu min ahli al-ilmi anna at-tatahhur bil ma'i yajzi illa ma'al bahri fa inna fihi ikhtilafan. Dan sepakat semua ahli ilmu, yakni semua ulama yang saya hafal, yakni yang saya ketahui dan aku jumpai mereka, yakni barangkali mungkin ada yang tidak dijumpai beliau dan beliau tidak mengetahui apakah terjadi khilaf. Anna tatahhura bil ma'i yajzi illa ma'al bahri, bahwasanya bersuci dengan air itu sah, yakni sudah cukup bersuci dengan air. Illa ma'al bahri, kecuali air laut, fa inna fihi ikhtilafan, karena padanya itu ada ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Yakni beliau mengatakan bersuci dengan air mutlak itu adalah sah. Itu adalah ijma' ulama. Yang menjadi permasalahan adalah yaitu air laut. Apakah itu boleh atau tidak? Yakni ada yang mengatakan makruh. Tetapi yang paling benar itu bersuci dengan air laut itu tidak makruh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan seharusnya kita tidak memakruhkan itu lagi, karena hadisnya itu sudah jelas akan kebolehannya. Kemudian adapun dalilnya, yakni dalil bahwasanya sah bersuci dengan air adalah banyak sekali. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit air, yakni air hujan, sebagai alat supaya kalian bersuci dengannya. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan dia menurunkan untuk kalian air hujan supaya kalian bisa bersuci dengannya. Yakni banyak sekali itu. Ini sesuatu yang maklum minad din bid darurah. Semua orang tahu bahwasanya bersuci dengan air itu adalah sah. Itu dia. Oleh karena itu kita tidak terlalu penting membahasnya secara detail. Kemudian di sini dikatakan ajma'u ala anna al-wudu'a la yajuzu bima'il wardi wa ma'is syajari. Ulama sepakat bahwasanya berwudu tidak sah dengan air bunga, air mawar, bunga. Wa ma'is syajari, dan air pohon, yakni air bunga ini misalkan ada bunga, kemudian kita keluarkan airnya, itu tidak sah. Begitu juga air syajar, yakni pohon. Misalkan ada pohon, kemudian kita peras pohon, keluar air, seperti pohon pisang misalkan, itu tidak sah bersuci dengannya. Wa ma'il usfur, begitu juga tidak sah bersuci dengan air usfur. Al-usfur ini adalah jenis daripada tumbuhan di mana dia tumbuhannya ini mengeluarkan air yang berwarna kuning. Itu dia. Mungkin seperti bunga melati atau seperti minyak. Itu dia. Itu tidak boleh. Kemudian wala tajuzu taharatu illa bima'in mutlaqin yaqa'u alaihi ismul ma', dan tidak boleh bersuci kecuali dengan air mutlak. Air mutlak itu adalah yaitu air yang asli pada sifat aslinya, dan kalau dikatakan dia air, itu cocok dimasukkan kepadanya. Misalkan kalau kita mengatakan hujan, air hujan, itu cocok dikatakan air hujan, bisa dikatakan air. Yakni sumur, yang keluar dari sumur, cocok juga kita katakan dengan air, yakni masih pada sifat aslinya. Tetapi kalau misalnya kita katakan minyak, itu nggak bisa dikatakan air, walaupun sifatnya seperti air, cairan misalkan. Begitu juga misalkan yang keluar dari pohon, itu juga tidak cocok dikatakan dengan air. Itu tidak dikatakan dengan air. Makanya air mutlak itu air yang biasa dikatakan orang, disebut orang itu air. Kemudian dalilnya di sini adalah yaitu
wal wudu'u bihi la yajuzu li'annahu ma'un mutlaqun. Qala ta'ala, yakni kenapa tidak boleh bersuci dengan air bunga dan sejenisnya? Karena Allah Ta'ala mengatakan, falam tajidu ma'an fatayammamu, apabila kalian tidak mendapatkan air, kalian bertayamum. Yakni apabila tidak ada air, kita bertayamum. Tidak dikatakan apabila kalian tidak menemukan air, yakni cari air yang diperas dari pohon, yang diperas dari bunga. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia katakan apabila kalian tidak mendapatkan air, yakni bertayamum saja. Itu artinya memang tidak sah kecuali dengan air mutlak. Itu dia. Kemudian di sini dikatakan wa ajma'u ala anna al-wudu'a bil ma'i jaizun. Ulama ijma' bahwasanya berwudu dengan air adalah boleh. Yakni ini juga jelas ini. Jelas, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ini tidak ada yang menyelisih ini. Kemudian di sini yang terakhir, wa ajma'u ala annahu la yajuzu al-ightisalu wal wudu'u bi syai'in min hadhihi al-ashribati siwan nabi. Dan mereka sepakat tidak boleh mandi dan wudu dengan air yang disebutkan. Yakni air-air yang disebutkan ini seperti tadi air bunga, air yang diambil diperas dari pohon, itu tidak boleh kita berwudu dengannya dan tidak boleh mandi dengannya. Atau seperti air kelapa misalkan, tidak boleh, tidak sah. Kalau kita mandi wajib dengan air kelapa walaupun banyak, tidak sah. Begitu juga berwudu dengan air kelapa, itu tidak sah. Itu dia. Kemudian dia mengatakan siwa an-nabizi, kecuali air nabiz. Apa itu air nabiz? Yaitu tamar misalkan atau anggur dilemparkan ke dalam air, kemudian menjadi manis. Kalau ini ulama berbeda pendapat, tetapi sebagaimana dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya bersuci dengan air an-nabiz pun itu tidak boleh. Yakni apabila sudah dicampurkan kurma atau anggur ke dalam air kemudian berubah sampai manis, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Oleh karena itu seperti kopi manis itu tidak boleh bersuci dengannya. Karena itu sudah termasuk kepada jenis air yang suci tapi tidak menyucikan. Air yang tahirun ghairu mutahhir, suci tetapi tidak menyucikan. Wallahu a'la wa a'lam. Barangkali sampai di sini perjumpaan pada pelajaran kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Kita akan berjumpa insyaallah pada pelajaran yang ketiga.